Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pluto Project. Nah, ada yang sudah tahu nggak berita tentang tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402? Nah, bagi yang belum tahu, jadi kemarin sempat viral berita tentang kapal selam milik TNI Angkatan Laut yang tenggelam di laut yang mengakibatkan 53 prajuritnya gugur. Nah, ngomong-ngomong tentang kapal selam, ada yang tahu nggak prinsip kerja kapal selam? Kenapa dia bisa mengapung, melayang, atau tenggelam? Nah, sebenarnya prinsip kerja kapal selam tersebut merupakan penerapan dari salah satu hukum yang ada di fisika yang akan kita pelajari kali ini, yaitu hukum Archimedes. Nah, sebelum kita bahas prinsip kerja kapal selam, kita harus tahu terlebih dahulu bagian-bagian penting dari kapal selam. Nah, bagian-bagian dari kapal selam itu ada banyak, cuman kita akan fokus ke bagian-bagian kapal ini karena bagian-bagian kapal inilah yang secara langsung berhubungan dengan prinsip kerja kapal selam. Nah, yang pertama itu ada yang namanya katup. Nah, katup ini ada beberapa. Ada ini, dan ini. Intinya katup itu adalah tempat keluar masuknya air atau udara ke dalam tangki balas. Nah, tangki balas ini yang bagian ini. Tangki balas ini merupakan tempat penampungan air atau udara yang akan masuk ke kapal selam. Kemudian ada tangki kompresor yang bagian ini. Nah, tangki kompresor udara ini digunakan untuk meniupkan udara ke dalam tangki balas. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Misalkan nih, prinsip kerja kapal selam ketika akan masuk ke dalam laut. Nah, mula-mula dia tuh seperti ini. Jadi air pada tangki balas ini hanya segini ya, sedikit. Nah, ketika dia ingin ke dalam laut, maka apa yang dilakukan oleh kapal tersebut supaya dia bisa masuk ke dalam laut? Yaitu dengan cara yang tadi. Nah, katup di sebelah sini, dan sebelah sini itu dibuka. Jadi ada air masuk ke dalam tangki balas dan udara dia keluar ke sebelah sini. Otomatis air masuk. Ketika air masuk, maka massa dari kapal bertambah. Maka dia akan masuk ke dalam laut. Lalu bagaimana jika dia ingin ke permukaan lagi? Sistem kerjanya sama, yaitu kalau barusan memasukkan air, kalau sekarang kita mengeluarkan air. Nah, yaitu katup bagian atas sebelah sini ditutup dan katup bagian bawah dibuka. Dan katup yang dekat dengan kompresor udara juga dibuka. Nah, jadi kompresor udara meniupkan udara ke tangki balas. Nah, ke sini otomatis air ketiup sehingga dia keluar ke sebelah sini, ke bawah. Dan otomatis ketika air keluar, maka otomatis dia akan ke atas. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, lalu prinsip kerja kapal selam ini kenapa seperti ini? Nah, hal ini dilakukan untuk memenuhi syarat benda bisa mengapung, melayang, dan tenggelam yang dijelaskan pada hukum Archimedes. Nah, sebelumnya biar kalian tahu benda seperti ini dia tuh termasuk mengapung, dan benda seperti ini dia termasuk melayang, dan benda seperti ini dia termasuk tenggelam. Ketiga benda ini memiliki alasan kenapa dia bisa mengapung, melayang, dan tenggelam. Alasannya yang pertama, misalkan benda yang mengapung itu syaratnya itu rho benda itu harus lebih kecil dari rho air. Rho itu apa? Rho itu massa jenis. Nah, kalau yang bingung persamaan massa jenis itu apa? Massa jenis itu persamaannya adalah rho sama dengan M/V. Massa dibagi volume, gitu ya. Jadi dipengaruhi oleh massa dan volume. Dan itu juga alasan kenapa tadi kapal selam memasukkan air dan mengeluarkan air untuk mengalami perubahan posisinya. Nah, sekarang lanjut ke syarat melayang. Kalau syarat benda melayang itu adalah rho benda itu sama dengan rho air. Dan sementara tenggelam kebalikan dari mengapung, yaitu rho benda harus lebih besar dari rho air. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan berikut. Nah, ini adalah syarat-syarat yang tadi. Kemudian misalkan nih ada massa jenis air dan air laut. Nah, karena kapal selam ada di air laut, kita gunakan yang 1030. Nah, misalkan nih kita mencari posisi sebuah kapal selam. Nah, berarti kita harus membandingkan rho airnya dengan rho kapal. Rho air itu tadi nilainya 1030. Sementara rho kapal kita dapetin dari massa dibagi volume kapal selamnya. Nah, misalkan volume dari kapalnya itu 10.000. Dan misalkan massa dari kapal itu adalah 10
juta. Maka 10 juta dibagi 10.000 itu nilainya adalah 1.000. Dan 1.000 otomatis besaran 1.030. Maka benda ini dia mengapung. Kenapa? Karena rok air lebih besar dari rok kapal. Nah, lalu bagaimana kalau dia pengen tenggelam? Ya berarti rok air itu harus lebih kecil dari rok kapal. Misalkan tadi awalnya masanya 10 juta. Misalkan kapal ini memasukkan air laut ke dalam tangki balas sebesar 5 juta. Berarti dia menjadi 15 juta. 15 juta dibagi 10.000 hasilnya adalah 1.500. Ketika memasukkan air laut sebesar 5 juta kilogram, maka kapal selam akan tenggelam. Seperti itu.